Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Esti Yuwanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja untuk layanan bimbingan praktikal di hari Rabu 5 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Gini banget ini sebelum dimulai, beri absen dulu untuk tahu siapa saja yang sudah hadir di dalam kelas. Oke. Aisyah? Saya. Oke. Alifia Dwi. Danisa. Aulia Kartini. Denur. Nangkep ya? Devita. Mana Devita? Ini. Minta Afia. Di mana kita? Baik, berarti dari 33 yang ada di kelas, nanti yang hadir 31. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan media sosial. Oke ya, teman-teman, sebelumnya Bu Esi tanya terlebih dahulu. Teman-teman, di sini adakah yang di handphonenya tidak ada media sosial sama sekali? Tidak. Ada ya? Jadi zaman sekarang gitu ya, hidup kita itu kan memang gak lepas dari yang namanya handphone. Nah, salah satu hal atau salah satu dampak dari penggunaan handphone dengan segala teknologinya adalah maraknya aplikasi-aplikasi media. Karena yang bisa ditanyakan, kenapa kita perlu belajar tentang bagaimana memanfaatkan media sosial, atau secara lebih khusus menggunakan media sosial itu supaya bisa bijak. Kenapa? Supaya apa tadi Bu soalnya? Kenapa kita harus belajar mengenai cara menggunakan media sosial secara bijak? Supaya kita bisa ada apa sih? Ya sedikit sih. Agar tidak terjerumus ke perbuatan buruk, kata Liu. Siapa? Bisa itu apa sih? Menyalahgunakannya itu apa sih ya? Oke, ya, gue sih nangkepnya supaya kita tidak salah dalam penggunaan media sosial itu sendiri, gitu kan? Ya baik teman-teman, betul. Secara garis besar apa yang disampaikan Liu, gitu ya, sama Manusia tadi betul bahwa kenapa kita harus belajar tentang menggunakan media sosial secara bijak? Karena satu hal yang harus teman-teman garis bawahi, secanggih apapun gadget kita, sebanyak apapun aplikasi di handphone kita, tapi teman-teman harus ingat bahwa kita hidup di dunia nyata. Jadi mau segaul apapun kita di dunia maya misalnya ya, mau setenar apapun, kita nggak boleh lupa bahwa kita ini sebenarnya hidup di dunia nyata. Jadi kita harus seimbang dalam menggunakan berbagai aplikasi itu dengan kehidupan kita di dunia nyata yang sebenarnya. Jangan sampai karena kita terlalu asyik dengan handphone kita jadi tidak bersosialisasi dengan orang lain, kita jadi melupakan tata krama dengan orang-orang di sekitar kita tidak pernah ngobrol dengan keluarga kita. Jadi teman-teman pernah dengar istilah ini nggak? Bahwa teknologi itu kan sebenarnya mendekatkan ya, jauh kan? Kita bisa ngobrol sama saudara di mana, gitu, punya kenalan. Tapi seringkali teman-teman juga bisa lihat fenomenanya. Bahkan handphone kita itu, gitu ya, handphone yang teman-teman punya ini, justru seringkali juga membuat kita jauh dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita secara nyata. Lagi ngobrol nih sama keluarga, masing-masing pegang handphone, badannya di satu tempat yang sama, tapi yang satu asik chattingan sama siapa, yang satu asik nonton apa. Komunikasinya sangat jarang.
Bahkan mungkin kalau teman-teman lagi jalan sama temennya gitu ya, lagi makan bareng, di meja makan pun teman-teman masih asyik dengan handphonenya masing-masing. Iya atau enggak? Ya. Kompak. Nah, sebagai awalan, silakan teman-teman sekali lagi buka link yang ada di handphone, link yang ada Mentimeternya. Silakan diklik. Sudah muncul pertanyaan? Sudah. Oke. Menurutmu apakah yang dimaksud dengan media sosial? Silakan dijawab sepengetahuan teman-teman apa? Link yang tadi sudah masuk? Iya, yang ini. Benar dijawab, Bu. Diketik, disubmit ya. Hah? Iya, jawab aja, nggak apa-apa, jawab dulu di sini kan sama. Pertanyaannya harusnya kan sama yang di depan kan? Menurutmu apa yang masuk dengan media sosial? Silakan dijawab sepengetahuan teman-teman. Ketik, nggak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa, pokoknya sepengetahuan kalian lalu disubmit, dikirim. Udah belum bro? Ya. Oke, media untuk komunikasi bersama keluarga atau teman-teman. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Teman-teman boleh jawab setahu teman-teman. Karena nanti di sini gak akan muncul nama kok, jadi tenang aja. Media sosial tempat untuk berkomunikasi dengan sosial melalui digital atau handphone, aplikasi online, platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau memberikan konten berupa tulisan, foto, video, dan oke. Kita lihat jawabannya panjang-panjang. Ya? Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, sebutkan apa saja contoh media sosial yang teman-teman tahu. Silakan diketik contoh media sosial yang kalian tahu itu apa saja. Terserah. Jawaban kalian. Ya, jawab 2. Jawab 1 juga bisa muncul. Terserah. Boleh jawab 1, boleh jawab 2. Contohnya apa saja? Sekarang memasuki pelajaran jam ke-8. It's time for the 8th lesson. Jadi kalau di sini semakin besar hurufnya berarti semakin banyak yang jawab, berarti banyak yang jawab benar. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WeChat. Apa yang penting niatnya benar. Ya? Berikutnya. Apakah kamu pernah berkenalan dengan orang asing melalui media sosial? Dan lalu apakah kamu kemudian bertemu dengannya di dunia nyata? Sering. Ada nggak yang siapa tahu punya pacarnya jalur Facebook, ya kan? Jalur IG. Pernah nggak? Kalau pernah jawab iya. Kalau misalnya kenalan, ketemuan atau enggak? Sering guys. Oke, jawab sering guys. Yang jawab cuma ye ini banget. Irit? Ya sering, ya pernah. Oke. Jadi teman-teman ini termasuk pengguna media sosial yang aktif. Pertanyaan berikutnya. Ini yang tadi. Berapa jam dalam sehari yang biasa kamu habiskan untuk bermain media sosial? Tidak menentu, 10 jam, 2, 8, 12 jam. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Jadi kalau dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, kira-kira kalau direntang, dipotong kalian sekolah, dipotong kalian makan, mandi, sholat, itu berapa jam? Berapa?
IG dan lain sebagainya. Nah makanya kenapa gue sih tanya berapa jam sehari bisa kamu habiskan untuk bermain media sosial? Tergantung baterai, selama baterai masih ada, ajar terus gitu ya. Sampai capek, tidak menentu dan lain sebagainya. Itu lumrah saat sekarang, jawabannya memang seperti itu. Oke, nah videonya teman-teman silahkan kita akan menyimak bersama-sama sebuah paparan video. Koneksi Bluetooth berhasil. Teman, silakan disimak videonya. Halo, selamat datang di sesi video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berinternet dan media sosial yang aman. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Suatu hari, Anissa menerima permintaan pertemanan dari Amir. Amir kemudian mengirimkan pesan terima kasih. Amir dan Anissa mulai saling berkirim pesan. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah. Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Amir juga meminta Anissa merahasiakan hal ini. Dan kemudian Anissa akhirnya pergi naik motor di bonceng Amir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bahaya apa saja yang bisa terjadi pada Anissa? Apa yang dilakukan oleh Anissa sangat berbahaya. Sebelum melanjutkan videonya, tadi teman-teman sudah menyimak? Ya. Kira-kira bahaya apa sih teman-teman yang bisa terjadi sama Anissa kalau tadi dia pergi sama Amir berdua seperti itu? Bisa terjadi pelecehan. Bisa terjadi pelecehan, apa lagi? Pembunuhan Bu. Apa? Ya? Kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan. Terus pencabulan. Kabur nggak pulang, pencabulan, betul. Jadi itu adalah salah satu efek ya, dampak buruk yang kemungkinan akan terjadi kalau misalnya kejadian kayak Anissa dan Amir tadi. Ya, kita lanjutkan videonya. Contoh beberapa kalimat Amir yang menandakan hal ini sangat berbahaya antara lain adalah Anissa bisa menjadi korban kekerasan seksual, penipuan, atau penculikan. Sampai jumpa. Oke, baik teman-teman, dari video yang tadi, gitu ya. Teman-teman yang pertama tadi sudah melihat contoh kasus Anissa dan Amir. Kira-kira teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat di sekeliling kalian saat ini, ada nggak sih kasus-kasus orang yang kenalan di dunia maya, kemudian pacaran gitu ya, terus diajak ketemuan pergi, ada nggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan mungkin di sekolah kita sendiri juga ada yang seperti itu, gitu ya. Kenalan di mana? Di Facebook Bu. Kenalannya di mana? Lewat cuman lewat status, bilangin teman dan lain-lain. Itu banyak. Tapi diingat teman-teman bahwa salah satu poin pentingnya adalah, gitu ya, di zaman sekarang kita memang harus sering-sering mawas diri, hati-hati membawa diri. Karena apa? Tadi kalau di situ digambarkannya ketika kenalan di dunia maya kita lagi kenalan sama siapa? Gambarnya gambar apa? Gambar apa Kak Fiona tadi? Waktu chat sebenarnya gambarnya gambar apa? Apa tadi kamu komentar apa? Buaya, ya kan? Nah jadi kita nggak pernah tahu teman-teman. Kalau kita nggak kenal langsung sama orang di dunia nyata, gitu ya, kita bisa saja tertipu karena namanya orang lewat media sosial bisa saja dia hanya menampilkan yang baik, makanya harus hati-hati. Nah kasus yang kedua, baca nggak di belakang? Bacanya apa, Dok?
pembahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa menggunakan media sosial secara sehat. Karena apa teman-teman? Zaman sekarang kita memang nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Gue sih sendiri juga tidak bisa lepas sama sekali dari media sosial. Hanya saja seperti tadi di awal yang sudah disampaikan bahwa penggunaan media sosial kita haruslah secara sehat, secara bijak. Teman-teman punya ini enggak? Yang punya akun nih? Ada? Coba di kelas ini yang tidak punya Facebook, berapa orang angkat tangan? Tidak punya. Tidak punya, tidak. Oke. Berapa ya? Yang tidak punya Instagram? 1. Oh, 2. Tidak punya. Oke. Twitter, ada yang main Twitter di sini? Ada yang punya Twitter? Aktif di Twitter? Oke. Ini, siapa yang di handphonenya nggak punya WA? Oh, soal itu nggak punya WA. Nggak punya semua ya. Nah, terus ini, siapa yang seumur hidup belum pernah buka YouTube? Nah, siapa tahu ya kan? Siapa yang hari ini sudah buka YouTube? Hari ini sudah buka YouTube? Oh, itu. Teman-teman kalau buka YouTube apa yang dicari? Nah, sekarang kita belajar dulu teman-teman tentang apa saja dampak dari media sosial. Mulai dari yang baik-baik dulu, dampak positifnya apa? Yang pertama, untuk menghibur keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Jadi dengan adanya media sosial, meskipun kita misalnya sama keluarga itu terpisah-pisah, ada yang di sini, di Jakarta, misalnya di Kebumen, di Surabaya, kita bisa terhubung dengan mudah. Lalu yang kedua, sebagai media penyebaran informasi, salah satunya paling gampang adalah grup kelas kalian. Jadi kalau ada info apa-apa, surat di-share di grup kelas. Misalnya atau ada informasi apa, di-share di grup kelas, gitu ya. Itu yang paling gampang. Lalu memperluas jaringan pertemanan. Ini juga sebenarnya dampak positif teman-teman. Kamu mungkin udah lama gak ketemu sama teman SD, terus tiba-tiba ketemu lagi di Facebook atau Instagram. Atau kemudian ya tadi kenalan sama orang jauh lewat media sosial. Lalu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan diri dan keterampilan sosial, salah satunya sebenarnya adalah YouTube. Teman-teman kalau memanfaatkan YouTube dengan baik, di sana tuh banyak tutorial misalnya dan lain sebagainya. Bahkan gue sendiri itu ya sangat terbantu dengan kehadiran YouTube. Oke, mengurangi kinerja. Jelas kalau ini ya. Ketika pelajaran nyambi buka HP, gurunya nerangin begitu ditanya, "Hah? Apa? Ini bagian dari mengurangi kinerja. Termasuk juga orang kerja. Karena mau nggak mau, handphone itu bikin kecanduan nggak? Ya. Kalian disuruh ibunya cuci piring, kalau lagi asik TikTokan, Hose, dan sase. Kalau ibunya belum marah, belum jalan. Bahkan kadang saking marahnya ibu kita
pelajaran-pelajaran baru. Itu juga termasuk dari gangguan penggunaan media sosial. Jadi otak kita fokusnya sudah ke handphone. Makanya kenapa kalau guru nerangin kadang apa sih gitu. Karena dipenuhinya sama sudah media sosial. Gitu. Memorinya jadi berkurang penggunaannya. Retinanya terganggu dan efeknya juga salah satunya adalah resiko meningkat untuk terkena penyakit katarak. Katarak itu gangguan penglihatan di mata. Nah, sekarang teman-teman gimana sih cara menggunakan media sosial supaya tetap sehat buat kita? Tadi juga sudah dibahas di video yang awal. Yang pertama tentu teman-teman perhatikan waktu baik-baik. Teman-teman harus bisa punya waktu rehat. Kapan teman-teman mau pakai media sosial? Kapan teman-teman harus fokus dengan dunia yang ada di teman-teman hadapi sekarang? Waktunya belajar ya belajar. Lalu yang kedua, jadi pengguna medsos yang positif. Jadi tadi jangan ikut-ikutan nyebarin hoax. Terus teman-teman juga jangan sampai terlibat dari yang namanya cyberbullying gitu ya. Itu juga harus diusahakan. Lalu yang ketiga, lindungi informasi pribadi. Ini salah satu cara sebenarnya yang bisa dilakukan teman-teman adalah setiap teman-teman 20 menit menatap layar handphone, sebaiknya teman-teman berhenti dulu gitu ya, selama minimal 20 detik dan melihat hal yang lain supaya mata kita rileks. Makanya rumusnya 20 20 20. Setiap 20 menit menatap layar handphone, 20 detik minimal berhenti, alihkan pandangan kita sebanyak 20 kali atau sekitar 6 meter supaya mata kita tidak lelah. Pesan dari Besti adalah ini kita menggunakan media sosial untuk mengembangkan diri. Tapi teman-teman harus bijak dalam menjaga kesehatan fisik dan mental karena dunia yang sebenarnya itu tidak hanya sebatas dalam genggaman tangan. Ya? Oke, baik teman-teman, sebagai penutup tugas, ya, teman-teman tadi sudah mendapatkan paparan mengenai di awal gitu ya, bagaimana menggunakan media sosial yang bijak. Terus teman-teman juga sudah dapat gambaran tadi tentang efek penggunaan media sosial termasuk game online. Tugas teman-teman sekarang adalah, tolong diperhatikan baik-baik, Bu Esti meminta teman-teman untuk membuat kampanye atau poster tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan sehat. Teman-teman boleh memilih mau membuat posternya dalam bentuk kertas atau teman-teman mau membuat posternya lewat media sosial teman-teman masing-masing. Misalnya post di IG dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman membuatnya lewat media sosial, entah itu di status WA, entah itu di IG story, teman-teman harus men-tag Bu Esti sebagai bukti. Paham gak? Misal
pembelajaran hari ini? Hal baru apa yang teman-teman dapatkan dari apa yang sudah kita tonton bareng-bareng dari tadi yang sudah kita bahas? Apa? Lebih bijak menggunakan media sosial. Siapa? Tahu tentang dampak negatif media sosial. Tahu tentang dampak negatif media sosial. Ada pendapat yang lain? Oke? Oke, baik teman-teman. Sebelumnya gue sih tanya dulu teman-teman. Tadi dampak-dampak negatif dari media sosial apa saja? Kerusakan mata, Merusakan mata, terus mental, apa lagi? Susah tidur, insomnia. Selain itu, kecanduan. Terus memicu terjadinya kejahatan apa? Ya, penipuan, kejahatan dunia maya. Nah sekarang hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan supaya teman-teman bisa lebih bijak menggunakan media sosial? Apa sih yang harus dilakukan? Apa tadi? sebelum bertindak. Kenapa? Berpikir sebelum bertindak. Apa lagi? Percaya sama berita hoax, cari informasi yang Oke, jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax. Cari informasi yang benar. Selain itu, apa lagi, Mel? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bijak dalam menggunakan media sosial? Dari segi waktu harus ngapain? Ya, mengurangi waktu, istirahat, betul. Harus memperhatikan penggunaan waktu. Terus juga lindungi apa yang harus dilindungi dari diri teman-teman? Data-data pribadi. Oke, baik. Nah, teman-teman itu tadi ya sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi lebih mawas diri dan menjaga dirinya baik-baik. Supaya apa? Supaya hal-hal buruk yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita karena penggunaan media sosial tidak terjadi sama kita. Sebagai penutup, teman-teman silakan buka lagi handphonenya. Ada 2 link. Pertama yang tadi gue bagikan, silakan diisi terlebih dahulu. Ya, silakan buka handphonenya. Ada 2 link. Link yang pertama dan kedua. Jadi tadi kan ada 3 link. Link pertama yang fancy itu yang paling bawah. Nah ini link yang atasnya. Silakan diisi dua-duanya. Sebagai penutup, sekali lagi gue ingatkan, proyek membuat poster atau himbauan atau ajakannya untuk media sosial silakan diselesaikan. Kalau tidak cukup sore ini, silakan nanti dilanjutkan di rumah. Besok pagi silakan lewat Riu dikumpulkan secara kolektif untuk dikumpulkan ke BSI. Gitu ya. Lalu berikutnya teman-teman yang mungkin hari ini nggak bawa handphone dan belum mengisi link evaluasi, silakan diisi dua-duanya. Oke, gue mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman hari ini. Titip pesan, silakan jaga kesehatannya baik-baik, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kalau perlu minum vitamin. Musim sedang hujan, teman-teman yang naik motor jangan lupa bawa jas hujan atau bawa payung gitu ya. Jaga kesehatannya sebaik mungkin supaya teman-teman tetap bisa mengikuti